ada yang mengatakan apa tuh pengajian Al-Baghdadi itu nggak sama, beda dengan yang lain. Ya, karena Allah yang membuat kita beda. Karena sesuatu yang beda itu akan mudah dikenali. Sesuatu yang beda itu akan mudah untuk Betul nggak itu? Dari sekian yang kumpul ini, taruhlah semua pakaian baju putih, kudungnya putih, satu saja, sekecil apapun dia, kalau pakaiannya hitam sendiri, maka semua orang akan tahu siapa itu kok beda. Maka pengajian Al-Baghdadi juga malaikat sudah nggak asing. Kalau semua pakai putih-putih, pengajian sana pakai putih-putih, pengajian itu pakai putih-putih, malaikat masih nanya-nanya lagi, itu pengajiannya kiai siapa? Itu jamaah mana? Itu ustadz siapa? Karena penampilannya selalu sama. Tapi beda kalau mengenali Al-Baghdadi dan jamaah manakib, malaikat nggak tanya lagi, itu pasti jamaah manakib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi nunggunya. Nunggu siapa? Nunggu takdir untuk bertemu. Biar kau tunggu aku. Biar udah ada janji. Tapi kalau Allah tidak menakdirkan malam ini kamu dan aku ketemu, biar sudah dijemput, tak mungkin aku datang di hadapanmu. Jadi kedatanganku ke tempat ini semata-mata dibawa oleh ditentukan oleh Begitu juga engkau datang ke tempat ini dibawa dan ditentukan oleh Karena hidupku dan hidupmu itu berada di dalam garis ketentuan Jadi katanya jamaah gini, sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah Abah telah berjanji untuk jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama ku menunggu. Selain dirimu Abah, tiada yang lain lagi. Terus tempatku bersandar diri, mencurahkan isi hati. Lama terusin dong. Abah jawab, kini ku datang padamu, sambutlah. Sambutlah kedatanganku. Maka dari itu karena kamu sudah nunggu kedatanganku, maka aku sudah Allah takdirkan untuk datang menjumpaimu. Maka sambutlah aku dengan cintamu. Karena sesuatu yang datang tidak disambut dengan cinta, itu akan pulang dengan kehampaan rasa. Maka dari itu biar kamu dan aku di sini kumpul, pulang tidak membawa kehampaan. Kau datang dengan cinta, aku pun menemuimu dengan cinta. Maka sambutlah aku dalam cintamu sebagaimana aku sambut cintamu kepada aku. Dan malam ini juga aku bawa kapal cintaku.
Maka siapapun yang mau masuk dalam kapal cintaku, maka masuklah. Karena di dalam kapal cintaku ada tertulis, kullukum min Adam wa Adami min turab. Kamu dan aku adalah keturunan Adam, dan Adam itu dari tanah. Maka siapapun yang mau masuk dalam kapal cintaku, masuklah. Entah kamu orang muslim ataupun non muslim, entah kamu orang yang dipandang baik atau yang dipandang buruk oleh orang lain, masuklah jika engkau ingin masuk dalam perahu cintaku. Dan jika engkau sudah masuk dalam perahu cintaku, maka akan kubawa engkau untuk menyeberangi samudra lautan kemakrifatan Allah, agar kau dan aku mengenali siapa dirimu dan siapa Tuhanmu dan Tuhanku. Allah senang yang enggak sama. Maka dari itu kalau ada yang mengatakan apa tuh pengajian Al-Baghdadi itu enggak sama, beda dengan yang lain, ya karena Allah yang membuat kita beda. Karena sesuatu yang beda itu akan mudah dikenali. Sesuatu yang beda itu akan mudah untuk Betul enggak itu? Dari sekian yang kumpul ini, taruhlah semua pakaian baju putih, kudungnya putih, satu saja, sekecil apapun dia, kalau pakaiannya hitam sendiri, maka semua orang akan tahu siapa itu kok beda. Maka pengajian Al-Baghdadi juga malaikat sudah nggak asing. Kalau semua pakai putih-putih, pengajian sana pakai putih-putih, pengajian itu pakai putih-putih, malaikat masih nanya-nanya lagi, itu pengajiannya kiai siapa? Itu jamaah mana? Itu ustadz siapa? Karena penampilannya selalu sama. Tapi beda kalau mengenali Al-Baghdadi dan jamaah manakib. Malaikat enggak tanya lagi, itu pasti jamaah manakib. Kenapa? Sebab satu-satunya pengajian zikir kepada Allah yang ada dangdutannya. Tapi sayang malam ini tidak bawa kaset -1. Jadi tidak ada musik malam ini. Jujur saya katakan, bukan hanya kamu yang kecewa, Abah juga kecewa. Berarti panitianya kurang waspada. Ya, sesuatu yang sudah menjadi bagian dari jamaah itu jangan sampai ada yang kurang. Akhirnya apa? Persiapan yang ini pasti pulang, sayang ya nggak ada nyanyinya. Betul nggak? Betul nggak itu? Tapi biarkanlah, yang sudah ya sudahlah. Berarti malam hari ini Allah takdirkan kita tidak pakai aku mau bicara soal zikir. Ada musik, tidak ada musik sama saja. Yang penting rasanya, Bung. Biar ada musik kalau nggak ada rasa, biar nggak ada musik kalau ada rasanya. Pilih yang mana? Pilih yang ada rasa. Betul? Maka dari itu, disinilah pentingnya kalau kita saling memiliki satu sama lain. Jangan saling ngepinterin, jangan merasa lebih pinter. Tapi di tempat ini aku menjadi bagian dari jamaah manakib. Jamaah pun menjadi bagian dari diriku. Kenapa? Karena kamu dan aku saling memiliki satu dalam cinta. Karena kita saling memiliki, betul? Maka apabila di mana yang kamu miliki ada, rasanya tidak sah hati ini kalau nggak datang untuk menemuinya. Di sini ada yang tadi SMS sama saya, Pak Sahi dari Al Hidayah sakit nggak bisa datang. Ternyata nongol juga orangnya. Berarti sakitnya kalah oleh rasa cinta. Begitu, oleh karena itulah wahai jamaah manakib, kalau ada yang bertanya apa visi dan misinya ke Junaidi Al-Baghdadi, apa visi dan misinya jamaah manakib, pengajian kemana-mana, berangkat sore kadang pulang malam, laki perempuan, tua muda, bahkan anak-anak pun ikut di dalamnya. Maka katakan, visi dan misi kita
adalah membangun cinta kepada Allah, membangun cinta kepada sesama, membangun cinta kepada agama, bangsa dan negara. Itulah visi dan misi kita. Betul? Membangun cinta kepada Allah, bukan membangun iman, tapi membangun cinta. Karena cintalah yang akan dapat menguatkan keimanan. Karena cinta pula lah yang akan dapat menguatkan suatu keyakinan. Maka dari itu kita membangun cinta kepada Allah. Kalau kita sudah terbangun cinta kepada Allah, maka iman yang lemah akan menjadi kuat. Yang ragu-ragu akan menjadi mantap. Yang masih bimbang maka dia akan mantap dan netap kepada Allah. Kalau cintanya sudah terbangun kepada Allah. Betul? Betul. Juga kita membangun cinta kepada sesamanya. Biar sholatnya bagus, biar hajinya berkali-kali, biar sodakohnya banyak, tapi tak mau akur dengan sesamanya, sombong kepada sesamanya, iri dan dengki kepada sesamanya, maka tetap dia akan menemukan kesumpekan di dalam hidup. Itu namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Mari kita bangun kecintaan kita kepada Allah. Betul? Dan juga kita harus membangun kecintaan kita kepada sesamanya. Siapa itu? Kita sama-sama makhluk Allah. Di dalam membangun cinta kepada sesama, jangan kamu tebang pilih. Ngerti tebang pilih? Jangan kamu tebang pilih. Oh, itu orang kaya, itu orang miskin, kita mah orang miskin, kita kumpulnya dengan orang yang miskin. Tidak seperti itu. Kaya dan miskin harus lebur dalam cinta. Tidak ada batas dan jarak apa dia si kaya ataupun si miskin. Kalau kita kembali kepada hakikat, kaya dan miskin itu hanyalah wujud dari perbedaan tak. Betul? Betul? Itu. Kita membangun cinta. Jadi kalau nanya apa visi dan misinya pengajiannya Junaidi itu, apa jawabannya? Membangun cinta. Nah, cukup. Maksudnya gimana? Datang aja ke Barokatul Qadiri. Biar gak panjang lebar. Membangun cinta. Maksudnya cinta apa? Datang aja ke Barokatul Qadiri, baru tahu cinta apa yang dibangun. Nah, ini yang kedua. Ya, membangun cinta kepada Allah, membangun cinta kepada juga membangun cinta kepada agama, bangsa dan negara. Tanpa punya kecintaan kepada agamamu, maka kamu tak akan mau berkorban untuk kemakmuran agama kamu. Betul? Betul? Termasuk jamaah. Karena cinta sudah merasuk di dalam dadamu, menyatu di dalam sumsum-sumsumu. Hatta kamu boleh ngutang, hatta kamu cari alamat nanya sana nanya sini, hatta kamu dalam keadaan sakit datang ke tempat ini karena sudah digerakkan oleh kekuatan cinta. Seakan hatimu tidak rela kalau pengajian ini sepi. Betul? Seakan kamu tak akan rela kalau pengajian Islam itu sepi. Itulah cinta sudah terbangun. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan hanya bicara, tapi fakta survei sudah membuktikan bahwa cinta itu telah terbangun di hatinya jamaah manaqib. Yang setelah itu cinta, membangun cinta kepada agama, kepada bangsa dan negara. Betul apa betul? Apa yang kamu lakukan? Yang tadinya senang mabuk-mabuk sudah mulai berhenti. Yang tadinya senang berantem sama sesamanya mulai berhenti. Dengan demikian itu sudah menjadi bagian kamu membangun apa yang menjadi program pemerintah menggalang persatuan dan kesatuan. Karena tanpa kecintaan tak akan bisa kita menjalin persatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Betul? Betul? Maka wa'tasimu bihablillah.
Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Bersatulah kamu di dalam tali Allah. Betul apa betul? Apa mungkin kita bersatu hadirin kalau tidak ada kecintaan? Tak mungkin bapak dan ibu bisa menyatu kalau tidak ada cinta, Bu. Betul? Jadi kuncinya cukuplah dengan cinta. Maka dari itu, ayo mulai detik ini. Ini 2011, kita melangkah bagaimana kita membangun cinta kepada Allah, membangun cinta kepada sesamanya, membangun cinta kepada agama kita, membangun cinta kepada bangsa dan negara. Maka yang selalu berdebat, hentikan segala bentuk perdebatan. Cinta takkan pernah ada perdebatan, tapi cinta selalu memberikan pengertian dan kebijaksanaan. Itulah cinta. Betul? Kalau kita dilihat di TV, pakar-pakar politik, pengamat-pengamat politik, terkadang kita prihatin hadirin. Beliau orang pinter semua, tapi isinya cuma debat, debat, dan debat, menyalahkan sini, menyalahkan sana, mencari kekurangan yang lain. Tak ada yang selalu menyanjung, kecuali golongannya sendiri yang membenarkan. Tapi golongan yang lain tak pernah membenarkan golongan yang lain. Tapi mari jamaah manakib, kamu boleh beda golongan, tapi tetap kita satu, galang persatuan. Jangan saling mencari kekurangan dan kesalahan yang lain. Betul tidak? Betul tidak? Jadi kalau dilihat sekarang itu hadirin, bukan bagaimana membangun umat, membangun anak bangsa, bagaimana membangun ekonomi anak bangsa. Justru sekarang yang merebak di negeri ini mencari kekurangan dan kesalahan orang lain. Betul enggak? Betul enggak? Justru yang dicari sekarang itu mencari kekurangan dan kesalahan orang lain. Entah dia seorang gubernur, entah dia seorang bupati, entah dia seorang wali kota ataupun camat. Bukan bagaimana untuk membangun kebersamaan, membangun kemakmuran, tapi yang dicari sekarang adalah kesalahan-kesalahan mereka. Betul nggak itu? Maka dari itu, di sini kita mulai dengan jin. Dengan jin, sebab cinta tidak akan pernah mengungkap kekurangan yang dicintai. Justru cinta akan menutup kekurangan yang dicintai. Contoh dan misal, ada seorang anak laki-laki mencintai seorang wanita, di mana sang laki-laki itu ganteng, wanitanya itu maaf ya, laki-lakinya putih kayak Cina, laki-lakinya sudah hitam, katanya kerokip ngebul lagi. Maka bilang teman yang lain, lu nggak salah lihat, lu ganteng, masa milih yang kayak gituan? Apa dia bilang? Kenapa memang dia sudah hitam? Hei, kalau putih dengan putih nanti kayak kuntilanak. Tapi kalau putih campur hitam jadinya kayak kopi susu. Betul apa betul? Justru karena saya ingin membuat sesuatu yang seperti kopi susu. Selalu ditutup. Kamu tinggi banget, masa cari cowok yang pendek? Apa dia jawab? Loh, kalau tinggi ketemu tinggi, anak kita kayak pohon kelapa. Jadi selalu dibela, itu adalah jin. Maka dari itu hadirin, sesuai dengan visi kita lewat zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, mari kita bangun cinta kepada Allah, cinta kepada sesama, cinta kepada agama, cinta kepada bangsa dan negara. Bagaimana kita wujud cinta kita kepada bangsa dan negara kita? Bagaimana? Jadilah kamu bagian dari anak bangsa yang baik. Betul? Jadilah kamu bagian dari anak bangsa yang baik. Buatlah hidup kamu itu sebagai anak bangsa itu lebih berarti dan bermakna bagi bangsamu sendiri. Kalau saya jadi pemabuk bagaimana Abah? Kalau memang itu bermakna buat negaramu, mabuklah.
Betul? Bagaimana kita membangun, bagaimana wujud kalau kita tuh cinta kepada agama, bangsa dan negara? Jadilah kamu bagian dari anak bangsa ini yang baik. Seperti apa, Bah? Ya, seperti apa yang baik? Tak perlu aku jelaskan. Saya kira kamu sudah tahu mana perbuatan baik, mana perbuatan yang dipandang tidak baik. Jawabannya ada di relung hati kalian masing-masing. Bagaimana kalau saya jadi rampok, Bah? Silakan, tapi tanyakan dulu, apakah kalau kamu menjadi rampok ini baik untuk agama, bangsa dan negaramu? Jawab, baik. Nah, kalau tidak baik, ya jangan. Betul? Kalau misalnya kamu jadi seorang penjudi, itu baik buat agama kamu, baik buat negara kamu, buat keluarga kamu, ayo judilah. Togel tiap hari gak apa-apa. Kalau memang menguntung dan baik untuk dirimu, keluargamu, bangsamu, dan juga agama kamu. Kalau sekiranya gak ada manfaatnya, ya jangan. Betul? Gampang kan? Gampang gak? Bagaimana menjadi muslim yang baik? Loh, seperti apa muslim yang baik? Saya kira tak perlu untuk dijawab. Berbuatlah kamu yang sekiranya perbuatan kamu itu bermanfaat buat dirimu, bermanfaat buat orang lain, itulah perbuatan baik. Gak usah dijelaskan satu-satu. Sholat baik, ini baik, belum tentu. Ya, ya, ada sholatnya baik, kelakuannya, ya enggak, sholatnya baik, wiritannya kental, kelakuannya nyakitin orang mulu, berarti yang enggak baik. Sholatnya yang baik, dianya kagak baik. Gampang kan? Pengen tahu perbuatan yang baik? Pengen tahu? Itu jawabannya. Suatu perbuatan yang bermanfaat buat dirimu, bermanfaat buat orang lain, agama dan negaramu, itulah perbuatan baik. Udah cukup itu sudah. Itu definisi Junaidi Al-Baghdadi. Kebaikan perbuatan baik adalah, selama ini gak ada yang jelasin begitu. Perbuatan baik, sholat, beramal. Ada orang beramal, belum tentu baik. Betul enggak? Nih aku kasih kamu duit deh, tuh gebukin tapi tuh ya. Aku bantu keluarga lo, asalkan lo bisa bantu gebukin nyantet orang itu. Baik gak itu? Jadi ingat-ingat, definisi perbuatan baik adalah menurut Junaidi Al-Baghdadi gitu, yang dikeluarkan pada tanggal 20 berapa ini? 22 Januari 2011 di Rawabadak. Beliau mengatakan bahwasannya perbuatan baik adalah suatu perbuatan yang bermanfaat buat dirinya maupun orang lain, agama dan negaranya. Itulah perbuatan baik. Betul? Benar nggak itu? Oleh karena itu hadirin, rukun dengan tetangga bermanfaat nggak? Banyak manfaatnya. Tetangganya punya mobil, kamu tidak punya mobil, karena baik dengan tetangga kamu, kebetulan mau lahiran, gampang tak tolong. Kenapa mau lahiran? Ayo keluarin mobil, udah ya anterin aja pakai. Tak punya duit, gampang lah urusan nanti, karena baik. Betul. Suami kepada istri itu harus ada perbuatan Gimana perbuatan baiknya? Apa sayang, yang aku sayang kamu? Bukan itu. Itu ucapan rayuan gombal. Ya,
Itu ucapan rayuan Seperti apa perbuatan baik suami kepada istri dan seperti apa perbuatan baik istri kepada suami. Istri, berbuatlah istri yang sekiranya perbuatannya menyenangkan hati suami kamu. Itulah perbuatan baikmu. Sholat baik, baik gak? Ngaji Quran baik. Suaminya malam Jumat sampean mau ngaji Quran istiqomah. Neng, entar dong ngajinya. Udah istiqomah. Itu sudah tidak baik. Betul? Nol sudah. Biasa sholat tahajud. Mau sholat tahajud. Neng, udah gak tahan nih. Udah naik ke kepala neng. Tapi kamu maksa ke situ, ya, sehingga marah suami kamu, tidak senang melihat perbuatan kamu itu. Maka biar baik yang kamu lakukan, maka perbuatan kamu termasuk perbuatan yang tidak baik karena tidak menyenangkan hati suami kamu. Benar nggak itu? Begitu juga suami. Lakukanlah sesuatu perbuatan yang sekiranya menyenangkan hati istrimu. Kalau punya duit jujurlah kepada istri. Seneng itu istri. Betul enggak? Betul enggak? Kadang bapak enggak jujur. Punya duit bilangnya kagak punya. Hah? Bisnis dapatnya 1 juta bilangnya 300.000. Bini minta duit, bang minta duit dong bang buat belanja bang. Kemarin masih sudah habis. Enggak ada nih duit. Enggak taunya beli rokok di Samsu 3 slop. Betul? Jadi gampang ya. Ternyata perbuatan baik itu gampang. Berbuatlah yang sekiranya menyenangkan orang lah. Itulah perbuatan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini.